Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan eh, mengenai cara pengerjaan dari tugas simulasi alokasi memori dan algoritma page replacement. Nah, pada bagian pertama atau alokasi memori, pada simulasi ini kita memiliki 6 partisi memori yang sudah tercantum di sini. Lalu kita juga memiliki 6 proses sama sudah tercantum. Nah, pada metode pertama atau first speed, sistem sistem akan menempatkan proses partisi ke partisi pertama yang ukurannya cukup besar. Seperti ini. P3 berukuran 80. Kita simpan pada partisi yang pertama yang 100. Maka hasilnya 20. Lalu P1 berukuran 312 kita tempatkan pada partisi 500 atau yang kedua, maka sisanya ini 188. Yang ketiga ada P2 ditempatkan pada partisi ketiga 196 dan 200, maka sisanya 4. Karena di sini 300 tidak akan mencukupi untuk ditempati oleh P4, maka P4 akan langsung loncat ke partisi berikutnya, yaitu 600. Maka 486 dan 600, maka sisanya adalah 114. Nah, di sini P5, jika kita bandingkan dengan partisi yang tersisa, tidak ada yang cukup. Maka P5 masuk ke proses waiting. Dilanjutkan ke P6. P6 kita tempatkan pada partisi 400. P6 memiliki 226 KB. Jadi hasilnya ini 174. Lanjutkan ke yang best fit. Nah, pada metode best fit, sistem akan menempatkan proses partisi yang terkecil atau masih cukup besar untuk proses. Seperti ini. Kita mulai dari P4. P4 di sini berukuran 486 KB. Kita tempatkan pada partisi kedua yang berukuran 500. Maka sisanya 14. Lalu ada P2. P2 di sini berukuran 196 KB. Kita tempatkan pada partisi ketiga, maaf. Maka akan menyisakan 4. Dilanjutkan ke P6. P6 di sini memiliki ukuran 226 KB. Kita tempatkan pada partisi keempat. Di sini memiliki ukuran 300 KB. Maka hasilnya ini 74. Lalu P5. P5 di sini memiliki ukuran 550 KB. Ditempatkan pada partisi kelima. Nah, maka sisanya ini 50 sebagai hasilnya. Lalu P1 kita tempatkan pada partisi ke-6. 312 dan 400, maka ini hasilnya 88. Nah, di sini P3 karena berukuran 80, maka akan cocok pada partisi yang ini, yang 88. Hasilnya adalah 8. Maka pada proses ini tidak ada waiting.
Jadi semuanya masuk. Nah, lanjut ke proses yang warp speed. Proses ini akan memilih partisi terbesar agar sisa ruangnya besar. Seperti ini. P2 196 kilobyte. Kita tempatkan langsung saja di 500 karena tidak cukup di partisi pertama. Maka sisanya ini 304. Lalu P1 berukuran 312 kilobyte, kita langsung tempatkan saja pada partisi yang berukuran 600. Maka ini sisanya 288. Nah, untuk P3 karena ukurannya 80 bisa langsung ditempatkan pada partisi kelima 400. Sisanya 320. Nah, P6 bisa dimasukkan ke sini 226 dan 320 94. Nah, di sini ada P4 dan P5 waiting. Apa waiting sih? Waiting yaitu P4 dan P5. Kenapa masih waiting? Karena ukuran dari P4 dan P5 ini terlalu besar untuk partisinya. Di sini partisi yang ukurannya besar semua sudah terpakai oleh proses sebelum-sebelumnya. Maka P4 dan P5 masuk ke kondisi waiting. Nah, jadi dari ketiga proses ini bisa disimpulkan bahwa best fit adalah metode yang paling efisien dibandingkan dengan first fit dan juga worst fit. Lanjut ke bagian kedua, yaitu algoritma page replacement. Di sini kita memiliki beberapa metode, yaitu algoritma FIFO, algoritma LRU, dan juga algoritma optimal. Nah, di sini kita diberi frame sebesar 4 dengan reference string ini sudah ditampilkan. Algoritma FIFO atau first in, first out. Maka di sini yang pertama masuk, maka akan pertama digantikan juga. Contoh, lihat 7, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 1, 7, 0, 1, 2. Maka karena di sini 0 dan kita juga sudah memiliki 0, maka di sini hit. Nah, karena kita di sini belum memiliki 3, maka proses yang pertama atau 7 akan digantikan oleh 3. Jadi hasilnya 3, 0, 1, 2. Nah, karena di sini kita masih memiliki 0, maka hasilnya adalah hit. Bagian selanjutnya 4. Maka proses yang tadi ini setelah 7 adalah 0. Maka di sini 0 yang akan digantikan menjadi 3, 4, 1, 2. Page fault. Lanjut, karena di sini kita masih memiliki 2, maka hasilnya adalah hit. Seperti itu cara pengerjaannya. Jadi jika kita selesaikan pengerjaannya, rasio hit dari algoritma FIFO ini 11 banding 22 dengan jumlah page fault 11. Lanjutkan ke metode algoritma LRU. Di sini metode algoritma LRU mengganti halaman yang sudah lama tidak digunakan. Jadi si algoritma LRU akan mengecek ke belakang mana angka yang sudah lama tidak digunakan. Contoh 7, 7, 7, 0, 7, 0, 1,
7012. Karena kita di sini masih memiliki 0, maka hasilnya hit atau masih sama dengan bagian sebelumnya. Nah, dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Kita mendapatkan 3. Maka algoritma ini 7 akan diganti menjadi 3012. Lanjut ke bagian selanjutnya. Hit, karena kita masih memiliki 0. Bagian selanjutnya, kita memiliki 4. Maka kita lihat ke belakang. Mana bagian yang sudah lama tidak digunakan? 1. Maka 3, 0, 4, 2. 1 di sini digantikan dengan 4. Lalu dilanjutkan ke bagian selanjutnya, kita mendapat 2. Karena kita masih memiliki 2, jadi prosesnya hit. Lanjut, 3. Kita masih memiliki 3, hasilnya hit. Akan hit sebanyak 5 proses di bagian ini. Lalu akan dilanjutkan, kita mendapat 1. Di bagian sebelumnya, 3042. Jika kita melihat proses yang sudah lama tidak digunakan, itu 4. Maka 4 akan digantikan dengan 1. Jadi hasilnya 3012. Dan seterusnya. Nah, pada proses atau metode ini, rasio hit 12:2 dan jumlah PF-nya 10. Nah, untuk yang bagian terakhir, algoritma OPT atau optimal. Algoritma optimal. Algoritma ini akan menggantikan halaman untuk melihat referensi masa depan. Dari mana atau angka yang mana, proses yang mana yang sudah tidak akan digunakan paling lama untuk kedepannya. Contoh, 770, 701, 702, 7012. Karena di sini kita masih memiliki 0, maka prosesnya hasilnya hit. Nah, di sini 3. Kita lihat. 3, 0, 1, 2. Kita lihat ke depan ke sini, proses yang tidak akan digunakan yang paling lama di antara 7, 0, 1, dan 2. Kita memiliki 0 di sini. 2 di sini. 1 di sini. Dan 7 di sini. Maka hasilnya 7 yang akan digantikan. 3, 0, 1, 2. Hasilnya PF. Nah, pada page selanjutnya, hit. Karena di sini kita masih memiliki 0. Nah, selanjutnya kita memiliki 4. Kita lihat ke depan. Mana yang sudah lama tidak digunakan? Mana yang akan tidak digunakan dalam jangka waktu lama? Di antara 3, 0, 1, dan 2. Kita lihat 3 di sini masih digunakan, cukup dekat. 0 masih cukup dekat. 1 di sini jauh, maka 1 akan digantikan oleh 4.
Jadi hasilnya 3042 PF. Nah, pada selanjutnya, karena sini masih memiliki 2 ini, maka hasilnya hit. Di sini akan mengalami hit sebanyak 5 kali untuk kedepannya. Maka kita lewati saja. Nah, kita lihat di sini. 3, 0, 4, 2. Mana yang akan digantikan oleh 1 di antara 3, 0, 4, dan 2. Kita lihat 3. 3 berada di sini. 0 di sini. 4 sudah tidak ada. 2 masih baru. Maka karena 4 sudah tidak ada, alhasil 4 akan digantikan oleh 1. Nah, proses selanjutnya juga masih hit sebanyak 3 kali. Kita lanjutkan ke sini. Nah, kita lihat pada proses yang ini. 3, 0, 1, 2. Mana di antara 3, 0, 1, dan 2 yang akan digantikan oleh 7? Kita lihat. 3. 3 berada di sini. Lalu 0 masih akan digunakan. Lalu 1 sini. 2 berada di bagian terakhir setelah 3. Maka 2 di sini akan digantikan oleh 7. Begitu seterusnya prosesnya. Di sini rasio hit untuk bagian metode algoritma OPT atau optimal 13 dibandingkan 22 dengan jumlah PF sama dengan 9. Nah, bisa disimpulkan dari ketiga metode ini, metode Vivo, LRU, dan juga optimal, proses atau metode yang paling efisien adalah metode optimal karena rasio hitnya dibandingkan Vivo dan juga LRU adalah yang paling tinggi dan jumlah PF-nya yang paling rendah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.